Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haryanti dengan NIM P3B1230002. Kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai arsitek luar negeri dan karyanya. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen mata kuliah pengantar arsitektur, yaitu Ibu Santi STMT, karena telah memberi saya kesempatan sehingga saya bisa mempresentasikan materi ini. Pernah tidak kalian bertanya tentang siapa sih, kalau melihat bangunan-bangunan, siapa sih orang yang merancang bangunan ini? Nah, kali ini kita akan membahas tentang 3 arsitek dunia yang terkenal dan karya-karyanya. Yang pertama yaitu Frank Lloyd Wright. Wright adalah salah satu ahli arsitektur paling berpengaruh di dunia. Ini dikarenakan karyanya yang inovatif, gaya uniknya, dan perannya dalam pengembangan arsitektur organik. Lahir pada 8 Juni 1867 di Richland Center, Wisconsin, Amerika Serikat, ketertarikannya terhadap arsitektur dimulai pada usia muda ketika menemani ibunya mengunjungi pameran dunia di Chicago pada tahun 1876. Bakatnya dalam dunia arsitektur sudah terlihat dari usia muda, yang kemudian ia melanjutkan kuliah di Universitas Wisconsin-Madison. Wright telah mendesain lebih dari 1.000 struktur dan 532 diantaranya sudah dibangun. Dan sekarang kita akan membahas 5 struktur yang telah dibangun. Yang pertama yaitu Solomon R. Guggenheim di New York. Gedung Solomon R. Guggenheim di New York City adalah salah satu karya paling terkenal dari Wright. Gedung ini merupakan salah satu karyanya itu Solomon R. Guggenheim di New York. Gedung ini merupakan museum seni modern dan kontemporer yang didirikan pada tahun 1939 oleh keluarga Guggenheim, seorang pengusaha Amerika yang kaya raya. Gedung ini memiliki bentuk unik yang menyerupai sebuah rem yang melingkar. Rem tersebut membentuk spiral di sekitar sebuah kubah sentral yang mengesankan. Desain rem yang melingkar memungkinkan pengunjung untuk menikmati karya seni dengan cara yang tidak biasa, karena mereka dapat berjalan di sepanjang rem dan melihat karya seni dari berbagai sudut pandang. Yang kedua yaitu Fallingweather di Pennsylvania. Fallingweather adalah sebuah rumah peristirahatan yang terletak di daerah pedesaan Pennsylvania, Amerika Serikat. Rumah ini didesain pada tahun 1935 dan dianggap sebagai salah satu karya arsitektur paling terkenal dan terbaik dunia. Salah satu hal yang membuat Fallingweather begitu khas adalah desainnya yang menggabungkan elemen-elemen alamiah seperti air terjun dan batu-batu besar dengan bangunan itu sendiri. Rumah ini dibangun di atas air terjun dengan salah satu ruangan yang memiliki dinding kaca besar yang memungkinkan pengunjung untuk melihat air terjun dari dalam ruangan. Selain itu, Fallingweather juga memiliki ruang tamu yang luas dan plafon yang tinggi, serta teras yang menghadap ke lembah yang indah. Semua elemen ini digabungkan dengan indah dan memberikan perasaan damai dan tenang kepada pengunjung. Yang ketiga yaitu Unity Temple. Unity Temple adalah sebuah kuil agama Unitarian Universalis yang terletak di Illinois, Amerika Serikat. Kuil ini didesain pada tahun 1905 dan dianggap sebagai salah satu karya arsitektur paling penting di abad 21. Kuil ini memiliki gaya arsitektur yang sangat khas dengan penggunaan beton bertulang, bata, dan kaca. Selain itu, kuil ini memiliki bentuk yang sangat sederhana dan minimalis, namun tetap elegan dan indah. Salah satu hal yang menarik dari Unity Temple adalah penggunaan cahaya alami yang masuk ke dalam bangunan melalui jendela-jendela kaca yang terletak di atap dan dinding bangunan. Cahaya alami ini memberikan nuansa yang sangat khusus dan damai di dalam kuil. Kemudian Johnson Works Headquarters. Gedung ini adalah gedung perkantoran yang terletak di
Wisconsin, Amerika Serikat. Gedung ini didesain dan kemudian dibangun pada tahun 1939 untuk menjadi kantor pusat perusahaan Johnson Wax. Gedung ini memiliki beberapa ciri khas yang membuatnya unik dan menarik. Misalnya, gedung ini dilengkapi dengan lantai kaca yang unik yang dibuat oleh Wax sendiri. Lantai kaca ini dirancang agar dapat menyerap suara dan memberikan pencahayaan alami yang cukup untuk ruangan di bawahnya. Selain itu, gedung ini juga memiliki menara tinggi yang disebut dengan Great Wall Crown yang didesain untuk memberikan kesan ruangan yang terbuka dan luas. Di dalam ruangan ini terdapat 18 tiang beton yang menyokong atap melengkung yang juga terbuat dari kaca. Selain itu, gedung ini dilengkapi dengan area taman dan kolam air yang membuatnya semakin indah. Yang terakhir itu Marin County Civic Center. Marin County Civic Center adalah gedung pemerintahan yang terletak di California, Amerika Serikat. Gedung ini didesain oleh Wright dan dibangun pada tahun 1962 setelah Wright wafat pada tahun 1959. Gedung ini memiliki desain yang unik dengan atap yang melengkung dan bentuk bangunan yang menyerupai piring terbang. Gedung ini terdiri dari 2 bangunan yang terhubung dengan jembatan berlapis kaca yang melintasi jalan. Selain itu, bangunan ini memiliki taman dan kolam renang yang mengelilinginya. Gedung ini merupakan pusat pemerintahan Marin County, termasuk kantor gubernur, kantor distrik, pengadilan, dan kantor layanan publik. Marin County Civic Center telah diakui sebagai situs bersejarah nasional Amerika Serikat pada tahun 1991. Arsitek selanjutnya yaitu Cesar Pelli. Pelli adalah seorang arsitek Argentina Amerika yang merancang beberapa gedung tertinggi di dunia dan landmark kota besar lainnya. 2 bangunan yang paling terkenal adalah Menara Petronas di Kuala Lumpur dan Pusat Keuangan Dunia di kota New York. Institut Arsitek Amerika menobatkannya sebagai salah satu dari 10 arsitek Amerika paling berpengaruh yang masih hidup pada tahun 1991 dan memberinya penghargaan medali emas AIA pada tahun 1995. Kemudian pada tahun 2008, dua gedung tinggi dan habitat perkotaan menganugerahkannya dengan penghargaan prestasi seumur hidup Clint S. Bidot. Dia memiliki banyak karya dan yang kita akan bahas adalah 5 karya. Karya pertama itu Menara Kembar Petronas. Arsitek Pelli mengambil inspirasi dari budaya Islam, dari iklim dan cahaya Kuala Lumpur, dari keahlian dan desain Malta. Dena menara dihasilkan oleh dua kotak yang saling tempel kedip yang membentuk bintang segi 8, model khas dalam desain Islam. Menara ini dilapisi panel kaca dan baja tahan karat yang memantulkan sinar matahari dengan lembut. Tipikal menara yang menjulang tinggi dan memiliki struktur beton bertulang berkekuatan tinggi. Bahan yang akrab bagi kontraktor Asia dan 2 kali lebih efektif dari baja dalam mengurangi osilasi. Yang kedua yaitu One Canada Square. One Canada Square merupakan bangunan yang dilapisi dengan baja tahan karat. Salah satu fitur utama bangunan ini adalah atap piramidanya yang berisi lampu peringatan pesawat yang berkedip, fitur yang sangat langka pada bangunan-bangunan Inggris. Yang ketiga yaitu Sierra Center. Sierra Center adalah gedung pencakar langit berdinding dari kaca perak setinggi 29 lantai. Bangunan ini dirancang agar dapat dilihat dari semua sisi dengan sudut barat laut dan tenggara dihilangkan sehingga memberikan Sierra Center bentuk yang berbeda jika dilihat dari arah yang berbeda. Yang keempat yaitu National Museum of Art di Osaka. Meskipun hampir seluruhnya berada di bawah tanah, museum ini mengumumkan kehadirannya dengan patung kaca dan baja tahan karat yang sangat besar di atas tanah. Dirancang oleh arsitek Pelli, rangka tabung baja ini menjulang di atas puncak yang berbeda setinggi 52 dan 34 meter.
Yang terakhir yaitu Wierstrass area. Meskipun desain bangunannya kontemporer dan unik, desain ini tumbuh dari penelitian yang cermat terhadap lingkungan kota yang berdekatan. Terletak di perbatasan distrik Prairie Avenue berskala pejalan kaki dan kampus pusat konvensi berskala lebih besar. Dalam cara ini dirancang untuk menciptakan transisi antar keduanya. Kemudian arsitek yang ketiga yaitu Zaha Hadid. Zaha Hadid nama lengkap Dami Zaha Muhammad Hadid adalah seorang arsitek Britania kelahiran Irak. Ia adalah wanita pertama dan muslim pertama yang meraih penghargaan arsitektur Pritzker, penghargaan bergengsi tahunan yang diberikan kepada arsitek yang masih hidup dan telah memberikan kontribusi bagi kemanusiaan dan lingkungan binaan melalui seni arsitektur yang diterimanya pada tahun 2004. Kemudian ia meraih penghargaan Stirling pada tahun 2010 dan 2011. Salah satu karyanya itu Vitra Fire Station. Vitra Fire Station adalah gedung pos pemadam kebakaran dan karyanya pertama yaitu Vitra Fire Station. Gedung ini dirancang untuk menjadi pos pemadam kebakaran dan menjadi tempat pelatihan bagi para petugas pemadam kebakaran. Desain Vitra Fire Station sangat unik dan futuristik, dengan bentuk yang sangat dinamis dan tajam. Bangunan ini memiliki atap yang berbentuk seperti selaput yang dilengkapi dengan teralis baja yang melindungi gedung ini dari sinar matahari dan hujan. Selanjutnya akan kita bahas yaitu Heydar Aliyev Cultural Center. Bangunan ini didedikasikan untuk seni dan kebudayaan dan menyajikan berbagai acara seni dan budaya di Azerbaijan. Desain bangunan ini sangat unik dan menakjubkan. Bangunan ini terdiri dari 3 bagian utama yang membentuk satu kesatuan yang harmonis. Setiap bagian memiliki kurva yang lembut dan aliran yang halus, menciptakan tampilan yang sangat elegan dan futuristik. Di dalam bangunan terdapat teater, galeri seni, dan ruang pameran. Semuanya dirancang dengan sangat indah. Yang kemudian Galaxy Soho di Beijing, China. Gedung ini memiliki desain yang sangat unik dan menarik perhatian banyak orang di seluruh dunia. Desain gedung ini sangat inovatif dengan bentuk bulat dan lengkung yang khas pada bangunan-bangunan hasil rancangan Zaha Hadid. Selain itu, terdapat juga banyak kaca pada gedung yang memungkinkan cahaya matahari masuk ke dalam gedung, sehingga menciptakan nuansa yang terang dan terasa luas di dalamnya. Karyanya selanjutnya yaitu Guangzhou Opera House. Guangzhou Opera House yang terletak di kota Guangzhou, China, adalah salah satu karya arsitektur paling mengesankan dari Zaha Hadid. Gedung ini memiliki desain yang sangat unik dan futuristik yang menciptakan pengalaman yang tak terlupakan bagi pengunjungnya. Arsitektur bangunan ini terinspirasi oleh bentuk alami batu kapur dan terlihat seperti 2 bukit batu yang saling bersentuhan. Bangunan ini terdiri dari 2 ruang teater yang besar, 1 ruang opera dan 1 ruang drama, serta ruang pertunjukan kecil dan ruang pameran. Keseluruhan desain bangunan ini tampak sangat elegan dan modern, dengan bentuk yang organik dan kontemporer. Karya yang terakhir kita bahas yaitu Dongdaemun Design Plaza di Seoul, Korea Selatan. Desain bangunan ini sangat inovatif dengan kurva yang lembut dan aliran yang halus pada bangunannya. Gedung ini memiliki bentuk seperti gelembung yang mengambang di atas tanah, menciptakan tampilan yang sangat menarik dan modern, berbeda dengan gedung-gedung lainnya. Jadi itulah presentasi dari saya mengenai arsitek luar negeri dan karyanya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah.
warahmatullahi wabarakatuh.